Ya Okta gimana? Nanya dulu. Oh ya. Ya Om Ivan gimana? Ya. Hari ini kan dibahas tentang ke apa namanya? Kekompakan keluarga. Kekompakan. Seperti Ya. apa sih memang? Ya alhamdulillah tadi seru banget. Kebetulan diundang sama acara TV bareng sama anak-anak. Jadi acara keluarga lah, family. Ya sekalian begitu pulang tadi dicegat sama mereka untuk tiktokan, katanya udah nggak bisa ngikutin lompat-lompat. Menjaga keserasian juga sama anak-anak tuh gimana tuh? Iya, sebenarnya bukan menjaga keserasian ya, tapi lebih kepada memang sehari-hari dari dulu dari kecil tuh kita sering banget bersamaan. Biasanya kalau masih serumah dulu kan pagi main pingpong dulu lah. Aktivitasnya biasanya fisik ya, lebih ke olahraga, terus mungkin nyanyi-nyanyi di rumah waktu itu. Nah sekarang karena udah nggak serumah, jadi kalau ada kesempatan gini pasti ya kayak tadi tiktokan gitu. Berarti mengikuti ini juga ya Om. Maksudnya kan TikTokan joget-joget terus ke Nggak bisa, saya aktivitas. paling nggak bisa gitu loh. Cuman ya namanya anak-anak, ayo bareng ya udah dipaksain aja jadi. Tadi sebagai orang tua masih suka bawel gak sih Om? Oh iya, kalau bawel mungkin bukan bawel ya, lebih kepada nasihat kali ya kepada mereka. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kita lihat bakal kurang baik untuk masa depan mereka, atau mungkin saran-saran gitu, biasanya saya selalu kasih tahu. Tapi melihat Ferel dan Atala sendiri kompak banget nih Om, berdua saling melengkapi. Gimana sih Om? Iya, memang mereka dari kecil sih ya, jadi kita dari dulu emang sering banget untuk hangout bareng, jalan bareng, ada kesempatan dikit nonton bareng, kita makan bareng, jadi ya mungkin terbawa sampai sekarang kebersamaan itu dekat banget. Om, melihat mereka berdua yang udah sukses sekarang, artinya udah merasa bangga gak sih Om sebagai orang tua gitu? Sangat bangga lah ya, saya rasa semua orang tua pasti punya cita-cita gimana bisa mendidik anak-anak mereka mencapai cita-cita mereka, itu bangga banget lah yang jelas. Masih suka manajemen keuangan mereka juga Om? Masih, Oh, gitu. bahkan sampai hal kecil Ferel kadang-kadang masih nelponin, bahkan untuk pulsa pun masih ya, karena terus terang dengan pengaturan manajemen keuangan itu namanya masa depan ya, salah satunya harus bisa dimanage dengan baik. Saya bilang ke Ferel sama Atala, tapi alhamdulillah mereka nurut ya, mungkin hasilnya bisa dilihat bahwa saat ini apa yang mereka kerjakan itu terlihat, mereka punya aset, punya barang gitu, yang mereka bisa nikmati nantinya. Soal hubungan juga suka sharing ke Om lagi? Iya, dari kecil itu mah, Ferel juga dari kecil, dari mereka SMA tuh kalau punya pacar bahkan sering ngajak saya bareng, nonton bareng dulu, jadi emang udah terbuka lah mereka. Om bangga nggak sih termasuknya Ferel kan bikin rumahnya sangat besar sekali nih di yang di Sentul. Modern Iya. banget lah gitu. Ya yang jelas itu impian dia pengen punya rumah dengan konsepnya dia. Nah saya coba mengaplikasikannya aja gitu loh, dengan kemampuan yang ada. Itu sempat lumayan lama kan, karena terus terang memang anggaran untuk rumah itu ya tahu sendiri, kalau buat rumah tadinya kita dengan 10 jadi 11, jadi saya tambah ini. Nah itu jadi mungkin bertahap sesuai kemampuan juga pada saat itu. Artinya masih suka kekompakan juga Om, sama Mbak Vena juga sering ngobrol tentang anak gitu. Enggak ya, kalau untuk sama mamanya mungkin lebih kepada kalau ada yang urusan berhubungan dengan anak-anak mungkin itu kita bicarakan, tapi kalau selebihnya memang nggak pernah komunikasi karena udah punya kehidupan masing-masing. Om melihat Ferel yang sekarang semakin matang ya Om ya. Kalau soal Om ini ada keinginan untuk Om cepat suruh menikah nggak sih? Ya kalau keinginan sih pasti, namanya orang tua kepingin anaknya cepat ke jenjang selanjutnya, berkeluarga, mungkin kan punya cucu. Tapi kalau bagi saya nggak pernah memaksakan, yang mana yang nyaman untuk dia, kebetulan kesibukan dia kerja juga ya dinikmati aja waktu yang dia lewati. Kemarin Dari kriteria. Ferel sempat bilang Om pasca putus dari Wilona ada keinginan ya untuk mencari jodoh. Oh mungkin ada ikut campur sedikit dalam perihal hal ini Om. Enggak, kalau jodoh benar-benar saya lepasin ke dia, yang jelas yang mana dia nyaman. Saya cuma berpesan ya, kalau memang mau punya planning ke depan, sebisa mungkin diperbanyak kesamaan kalian gitu loh, baik dari kebiasaan dan sebagainya, karena kalau udah banyak yang sama mungkin akan sulit nantinya gitu. Tapi menurut Kabarnya Ferel sendiri sulit melupakan sosok Wilona kalau Sering cerita nggak sih sering mungkin kalau Wilona memang sama saya, sama Bunda, sama keluarga itu memang dekat, karena dari dulu juga
beberapa kali kita jalan bareng kan, keluar negeri, keluar kota. Jadi ya memang dekat, terlepas dari hubungan Ferel dan Atala dan Wilona, ya saya sama keluarganya emang selalu silaturahmi. Tapi Berarti Atala saat kabar mereka putus Om agak sedih juga mungkin Om karena sudah dekat tadi bilang. Enggak ya, jelas waktu putus juga kan pasti ada sesuatu yang mungkin pada saat itu mereka rasakan lebih cocok untuk tidak pacaran lagi mungkin ya. Jadi ya saya pikir ya apa yang terbaik buat mereka lah. Om, tapi Atala sama Ferel termasuk yang sering sharing ya sih, bicara soal kalau lagi suka sama seseorang. Iya, Atala, Ferel mungkin lebih terbuka. Kalau untuk terbuka itu lebih ke Ferel ya. Ferel selalu terbuka apapun yang kejadian sama diri dia, rencana dia itu selalu terbuka. Kalau Atala biasanya kalau udah kejadian baru terjadi atau ketahuan nggak sengaja baru oh iya Pak baru gitu. Agak beda. Kemarin di acara Blackpink juga ketemu sama Atala sama pacarnya, udah dikenalin. Saya nggak nonton kebetulan Blackpinknya, tapi saya udah kenal lama sama yang dekat sama dia itu udah kenal lama. Gimana tuh sosok yang mungkin yang dekat? Kenapa? Yang sosok yang dekat buat Atala sendiri. Oh yang lagi dekat ada temen dia yang dari Bandung ya, yang Atala lagi kuliah di sini gitu loh, dekat sama Atala. Kemarin Atala sempat bilang kan, ini nih calon bini gue gitu. Nah, memang apa udah pernah bilang Pak, aku pengen nikah muda Pak gitu. Kalau nikah muda sih dari dulu dua-duanya Pak, aku pengen nikah ya, mungkin pengen merasakan berkeluarga, tapi mungkin tahapannya belum sampai ke sana. Tapi udah dikenalin, udah dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung udah dikenalin, terus di sini juga udah pernah ketemu. Nah, sering quality time sama mereka. Ada beberapa kali kita makan bareng sama Atala sama pacarnya. Tapi ini Ferel iseng banget ya Om sama El. Kalau Ferel emang dari dulu gitu, nggak ke El, nggak ke Atala, dia mah iseng banget gitu loh, digangguin terus sama dia. Tapi dekat banget dia sama El, dekat. Ferel sangat perhatian, sehari itu bisa beberapa kali dia telepon video call tuh hanya untuk nanyain El. Tentang kasus dari mamanya udah masuk P21 gimana sih? Nah kalau kasus mamanya terus terang saya memang nggak ngikutin ya perkembangannya sampai di mana, tapi saya selalu dapat berita aja dari anak-anak gitu loh, dia suka cerita sampai di sini sampai di situ. Nah kebetulan semalam juga katanya kan Ferel sempat ketemu sama mamanya, makan bareng ya syukurlah, saya bilang mudah-mudahan cepat selesai masalah yang dihadapi. Tahu gak sih obrolan apa yang diobrolin sama Ferel sama mamanya semalam? Enggak ya, biasa nggak pernah nanya, tapi kalau dia cerita ya saya dengerin gitu loh. Nah kebetulan dia belum cerita apa-apa sih soal perkembangan kasus itu. Tadi pas ketemu sempat ngobrol juga lah masalah yang Enggak sempat karena udah waktunya langsung syuting ya tadi, jadi nggak ngobrol. Tapi secara pribadi mendukung Tante Vena Om untuk tetap selesai masalahnya. Iyalah, siapapun lah ya, namanya masalah itu kan nggak enak ya, pasti lebih baik islah, perdamaian atau saling memaafkan, yang namanya komunikasi. Mungkin orang perang aja kan pasti ujung-ujungnya perdamaian yang diharapkan. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan bisa cepat selesai lah masalahnya. Pernah coba ngasih masukan kan ke Tante Vena mungkin lewat Atala atau Ferel gitu. Wah, karena itu udah masalah ranahnya keluarga ya, masing-masing kita udah punya kehidupan keluarga sendiri, jadi itu haknya masing-masing. Om, menjelang bulan Ramadan sendiri gimana Om? Siapa mungkin dengan Ferel dan Atala ada ini kan nanti apa janji temu bareng, makan bareng. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin menjelang Ramadan ini nanti tanggal 19 ada satu agenda juga yang menarik ya. Ferel tuh diangkat jadi duta LPKK. LPKK itu lembaga pengentasan buta aksara Al-Quran. Itu percontohannya itu di Karawang kebetulan untuk Indonesia ya. Karena ternyata memprihatinkan kondisi saat ini, katanya menurut survei itu 72% masyarakat Indonesia tuh tidak bisa baca Al-Quran. Atau karena mungkin tidak belajar, atau mungkin karena gengsi atau apapun lah ya, anak-anak muda. Jadi saya pikir ini adalah niatan yang sangat bagus untuk Ferel, bahwa dia akhirnya dipilih jadi duta aksara pengentasan Al-Quran. Itu awal mulanya gimana Om Ferel bisa diangkat jadi duta itu? Ya mungkin orang melihat bahwa Ferel saat ini adalah salah satu idola kaum milenial gitu. Mungkin banyak di antara kaum milenial ini yang mungkin karena mungkin tidak, zaman dulu kan pasti belajar di pesantren, belajar di musola. Kalau ini kan
saat ini dengan kepadatan kesibukan masing-masing mungkin itu yang terlewatkan. Nah, sementara kalau boleh dibilang mayoritas penduduk kita adalah muslim kan gitu. Jadi ya mungkin saya pikir ini ide yang baik. Kalau kita lihat mungkin anak-anak sekarang lebih jago, anak-anak kecil itu bahasa Inggris kan, semua hampir bisa kalau ngomong. Nah, untuk Al-Quran ini mungkin sedikit tertinggal, perlu dipercepat akselerasi bahwa masyarakat Indonesia perlu pengentasan untuk aksara Al-Quran ini. Tapi kalau untuk Ferel sendiri memang dia rajin ngaji atau Iya, justru itu dia dari kecil les ngaji, kita panggil guru ngaji untuk belajar di rumah. Namun dengan berkembangnya waktu, sekarang kan dengan kesibukan mungkin sudah agak jarang dia. Nah, jadi tidak malu dan tidak perlu sungkan, baik itu yang masih kecil bahkan sampai aki-aki juga banyak ternyata gitu loh. Yang belum bisa baca Al-Qur'an. Jadi saya pikir ini hal yang baik lah untuk kita terbuka, dan itu belajarnya singkat banget. Hanya 3 kali pertemuan itu diharapkan sudah bisa baca Al-Quran. Tanggapannya Om Ferel masuk parpol? Kalau Ferel masuk parpol, saya pikir itu adalah satu pilihan ya, sama halnya waktu dia milih dari dia mau kuliah waktu itu pilih untuk ke dunia entertain. Nah, ini juga di persimpangan, dia harus milih pada saat dia sedang baik karirnya di entertain, dia harus milih untuk ke politik. Karena saya lihat memang sejak kecil dulu dia sangat hobi yang namanya diplomasi. Dia pernah menang beberapa kali speech ya, pidato dalam bahasa Inggris di UI waktu itu yang ngadain dari sekolahnya, dan dia sempat punya cita-cita pengen jadi diplomat kata dia. Ya, saya pikir ya sudah, silakan kalau emang kamu suka, tapi intinya niatnya harus baik. Mudah-mudahan kalau niat itu baik, menurut Allah itu akan memberikan manfaat yang banyak, itu jadi. Tapi kalau memang dianggap enggak, ya mungkin yang terbaik itu untuk dia seperti itu. Dengan pengalaman Ferel di politik kita bilang masih nol, Om, optimis bisa sukses nanti, Om? Iya, saya rasa semua orang hidup mulai dari nol pasti ya, apapun gitu loh. Tidak ada yang tiba-tiba bisa semuanya. Jadi belajar dari nol menurut saya bukan hal yang memalukan. Yang penting punya niatan, kemampuan itu bisa diasah dengan belajar dari pengalaman maupun belajar dari orang. terima kasih.